Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Denny di channel kesayangan kita, Lestari Nurseri. Kali ini kita akan mereview pupuk apa saja yang digunakan dalam menanam anggur. Perlu diketahui, sebelum menanam anggur, kita harus tahu jenis-jenis pupuk apa saja yang akan digunakan dalam menanam tanaman anggur. Ada 4 fase pemupukan. Jadi pupuk yang akan diberikan tiap fase itu berbeda-beda. Saksikan terus video ini, jangan di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pupuk. Untuk fase pertama yaitu fase grounding, proses pindah tanam. Bibit kita tanam ke dalam tanah. Kita akan menggunakan yaitu vitamin B1. Vitamin B1, terus pupuk yang kedua kapur dolomit. Vitamin B1 ini kita larutkan dengan air dengan dosis 1 liter. Kita campur dengan larutan ini 3 ml. Setelah kita larutkan, kita siramkan ke tanaman anggur yang sudah kita tanam. Setelah kita siram dengan menggunakan air bercampur vitamin ini, lalu kita taburkan kapur dolomit ini di sekitar batang pohon yang kita tanam. Kapur dolomit ini mencegah dari serangan hama seperti jamur atau kutu perisai. Jadi kapur ini juga untuk mengatur atau menyeimbangkan, menetralkan pH tanah, sehingga tanaman yang kita tanam pastinya akan subur karena terjaga dari serangan hama. Untuk fase yang kedua yaitu fase vegetatif. Vegetatif yaitu masa pertumbuhan. Pupuk apa saja yang akan kita butuhkan? Pertama yaitu pupuk NPK. NPK 16 ini ya. Kedua yaitu pupuk Ultradap. Untuk yang pupuk ketiga yaitu magnesium sulfat. Ketiga pupuk ini sangat baik atau sangat bagus untuk fase vegetatif. Untuk dosis dari semua ketiga pupuk ini saya memakai dosis yang rendah. Jadi untuk Ultradap ini saya memakai 1 liter air. Saya beri Ultradap ini 3 gram Ultradap. 3 gram Ultradap kita campur dengan air 1 liter, lalu kita kocorkan ke tanaman anggur. Untuk yang kedua sama, magnesium sulfat, saya memakai dosis yang rendah. 1 liter air saya campur dengan magnesium sulfat ini, lalu saya kocorkan ke dalam tanaman anggur. Untuk yang NPK sama, 3 gram 1 liter air saya kocorkan ke tanaman anggur. Untuk vitamin daun atau nutrisi daun, kita tambahkan dengan Gandasil D. Gandasil D ini khusus untuk pupuk daun. Kalau kita semprotkan Gandasil D ini, daun anggur yang kita tanam menjadi lebar-lebar dan berwarna hijau gelap. Jadi di samping 3 pupuk tadi, kita semprotkan Gandasil ini. Untuk dosis Gandasil ini saya menggunakannya 5 gram untuk 2 liter air. Kita semprotkan ke seluruh daun atau batang pohon anggur yang kita tanam.
Untuk fase berikutnya yaitu fase ketiga, fase vegetatif. Fase vegetatif ini fase pembuahan. Kita menggunakan satu MKP. MKP merah ya, merek Pak Tani. Kedua KNO3. Ketiga kita gunakan boron, borat cap tawon. Ini sama, kita gunakan dosis yang rendah saja. Kita gunakan 1 liter air, kita campur dengan KNO3 ini 3-5 gram. 3-5 gram kita campur dengan air 1 liter, kita kocorkan ke tanaman. Untuk pupuk yang kedua yaitu borat atau boron. Kita gunakan dosis sama 3-5 gram untuk 1 liter air. Untuk MKP saya juga menggunakan dosis yang rendah saja, 3 liter sampai 2 liter. 3 gram MKP kita campur dengan air 1 liter, kita kocorkan ke tanaman anggur kita. Untuk pencegahan serangan hama atau jamur, kita menggunakan Abasel. Abasel ini untuk mencegah penyakit daun seperti trips, daun keriting. Ini dosisnya saya pakai 3 ml Abasel ini, saya campur dengan 2 liter air, lalu saya semprotkan ke seluruh daun atau batang tanaman anggur. Untuk mencegah dari jamur, saya menggunakan antrakol. Antrakol ini saya gunakan dosis 7 gram untuk 2 liter air. Saya semprotkan ke seluruh batang atau daun dari tanaman anggur kita. Untuk fase generatif, kita juga menggunakan Gandasil B. Tadi ada Gandasil B, sekarang ada Gandasil B. Gandasil B ini untuk fase generatif atau fase pembungaan. Selanjutnya, setelah kita menggunakan pupuk-pupuk tersebut, sesudah bunga anggur keluar berbentuk brokoli, kita menggunakan Gipgrow ini untuk memperpanjang malai atau tangkai anggur, sehingga anggur tidak berdesakan saat menjadi beri. Untuk dosisnya, saya biasanya menggunakan 10 ppm. Untuk mengukur ppm, kita gunakan TDS ini, alat TDS ini. Pada waktu fase brokoli berbunga, saya juga menggunakan pupuk kalsium. Kalsium ini saya taburkan di atas tanah atau di sekitar batang pohon anggur kita. Kalsium ini sangat bagus untuk tanaman anggur agar bunga atau brokoli pada tanaman anggur tidak terjadi kerontokan dan beri itu tidak mudah terserang penyakit. Beri berbentuknya mulus, tampilannya indah, sehingga untuk konsumsi sangat indah dipandang, sangat menarik untuk kita konsumsi. Kalau seandainya kita tidak menggunakan kalsium ini, kemungkinan daun, beri atau bunga anggur akan mudah rontok. Demikian review pupuk-pupuk apa saja yang digunakan dalam proses penanaman anggur.
Semoga video ini bermanfaat untuk semua, dan terima kasih atas semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.